Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Sekali lagi ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih di bawah tema buah roh. Kali ini adalah bicara tentang kelemah lembutan. Saya mengajak kita untuk membuka dari Galatia 5, 22 ayatnya dan 23. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama. Galatia 5, 22 dan 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, buah roh ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sebenarnya merupakan satu buah tapi terdiri banyak rasa. Ada berbagai macam ilustrasi tentang hal ini. Pak Gelen kemarin menyampaikan tentang spektrum. Banyak orang lagi menyampaikan misalnya permen. Kalau saya sering menggunakan ilustrasi adalah permen nano-nano. Kalau permen nano-nano kita tidak mungkin makan permen itu hanya asamnya saja, atau meminta permen hanya manisnya saja. Tiga-tiganya harus ada, manis, asam, dan asin, kira-kira begitu. Jadi buah roh itu seperti satu permen dengan 3 rasa. Begitu juga seperti sinar dengan spektrum yang terdiri banyak warna. Bapak terkasih, bicara tentang buah roh itu bukan hanya sekedar bicara tentang anugerah Tuhan atas hidup orang percaya, tapi adalah sesuatu yang perlu sangat diupayakan, perlu sangat diusahakan. Ya, cara khusus kali ini kita berbicara tentang kelemah lembutan. Lagi-lagi ini berat buat saya secara khusus. Kalau boleh bilang jauh panggang dari api gitu kan, kelemah lembutan. Saya orang Jawa tapi kalau bicara lembut agak susah juga. Bapak terkasih, bicara kelemah lembutan maka ada 2 hal yang kita lihat. Pertama ada lemah dan lembut, ya, 2 kata, lemah dan lembut. Biasanya istilah ini sangat dikaitkan secara umum ya, dikaitkan dengan bagaimana kondisi seseorang yang tidak kuat atau kondisi sesuatu yang tidak kuat, tidak bertenaga, tidak keras dalam konteks hati, lembut, tidak tegas, lalu kemudian kurang berdasar, layu, lemas, lemau, kira-kira, dan letoy dan lain sebagainya, kira-kira. 5L, 7L, banyak orang yang bilang seperti itu. Lemah sesungguhnya digambarkan sebagai sesuatu atau kondisi di mana kalau dalam konteks orang adalah ketidakberdayaan seseorang, kekurangan seseorang. Begitu juga dengan lembut. Lembut digambarkan sebagai lunak, halus, tidak keras, lemah, kemudian dilentuk atau tidak keras dan tidak nyari, kecil sekali, sangat kecil dan halus. Ini kita lihat bicara tentang kelenturan, lemah bicara tentang gambaran ketidakberdayaan, lembut bicara tentang ada kelenturan tapi juga ada keluasan. Nah, dalam konteks manusia, kepribadian manusia, kalau itu dikaitkan dengan fisik, maka orang secara umum biasanya menyebut kalau fisik yang lemah itu adalah tidak berdaya. Kalau dikaitkan dengan manusia, secara mentalnya itu berkaitan dengan orang yang lemah pikirannya, orang yang dalam konteks mental lemah pikirannya. Dikaitkan dengan pikiran itu adalah orang yang tidak berpikir secara baik. Lalu kemudian kalau itu dikaitkan dengan hati, itu adalah hati yang rapuh dan tidak mempunyai keteguhan hati, dikatakan sana. Lalu kemudian kalau itu dikaitkan dengan iman, profil seorang, maka orang ini adalah dikatakan sebagai orang yang mudah tergiur, mudah tergoda oleh bujuk rayu. Bapak Ibu lihat profil orang yang lemah secara umum bicara tentang orang yang ringkih, baik secara fisik maupun spiritualitas, baik secara fisik maupun mentalnya. Orang ini adalah orang yang ringkih, ya, mudah patah, mudah hancur, mudah mudah ambiar kalau istilahnya mas sekarang. Ya, Bapak Ibu bicara tentang lemah seperti itu. Begitu juga dengan bicara tentang lembut. Lembut bicara tentang bagaimana gambaran bagi kalau dalam konteks tulang adalah lemah, gemulai gerakannya, ya. Kemudian kalau lidah mudah atau pandai melafalkan kata-kata yang suka misalnya. Jadi licin, gampang. Kalau dalam konteks hati, oke lah, ada sisi positif di sana. Hati yang baik, hati yang halus, budi bahasanya. Jadi lemah dan lembut itu gambaran orang yang ringkih, yang gemulai. Pertanyaannya adalah, apakah
kemudian yang dimaksud dengan buah roh kelemah lembutan adalah seperti gambaran umum orang tentang lemah dan lembut seperti itu? Apakah buah roh kelemah lembutan seperti inikah yang akan dimiliki orang yang memiliki buah roh? Inikah yang dimaksud dengan buah roh itu? Inikah yang dimaksud Roh Kudus menjadikan orang menjadi lemah lembut melalui buah rohnya itu? Saya pikir kita semua sepakat, tentu tidak seperti itu maksudnya. Bapak terkasih, kalau kata Alkitab tentang kelemah lembutan, kita harus merujuk kepada Alkitab. Seperti apa sih Alkitab bilang tentang kelemah lembutan? Kalau dari sisi kitab suci, kata yang digunakan untuk kelemah lembutan adalah prautes. Ya, kata ini berasal dari kata dasar praus yang sesungguhnya artinya adalah sebuah kerendah hatian, sebuah kelemah lembut, rendah hati, lemah lembut, sopan santun seperti itu. Jadi sesungguhnya kalau secara mendalam banyak orang penafsir menyebut ini sebenarnya kata yang sulit diterjemahkan, kata yang sulit dijelaskan. Karena apa? Kata ini mengandung paradoks, mengandung sesuatu yang bertolak belakang, tapi sama-sama benar. Gitu. Jadi di satu sisi dia ada kekuatan, tapi di sisi lain juga sekaligus kelemahan. Ya, Bapak terkasih, istilah ini digambarkan sebagai kalau di dalam konteks istilah Yunani itu seringkali digambarkan sebagai seperti seekor binatang yang buas sekali, lalu kemudian sudah dijinakkan. Apakah binatang itu sudah tidak buas lagi? Tetap binatang itu sebenarnya buas, tapi kebuasannya di bawah kontrol pemiliknya atau orang yang menjinakkannya. Jadi istilah prautes itu istilah yang mengandung kekuatan besar, tapi sekaligus juga jinak. Ya. Bapak terkasih, begitu juga seperti disebut oleh Berkeley dalam buku tafsirannya mengutip pernyataan Aristotle, bahwa prautes itu bicara tentang kemarahan berlebihan, tapi juga sekaligus ketidakmarahan yang berlebihan atau pengekangan atau kesabaran. Seperti apa? Marah berlebihan, tapi juga sekaligus mengekang secara berlebihan. Bapak terkasih, artinya apa? Dalam konteks ini, kalau orang yang memiliki prautes adalah orang yang di satu sisi, di saat tertentu dia bisa marah tentu saja dalam konteks ya kalau sesuatu itu tidak benar, ya dia tentu bisa marah. Tapi di sisi lain dia bisa memposisikan dirinya sebagai lembut dalam artian bisa mengontrol dirinya, bisa mengekang kemarahannya, bisa mengekang dirinya. Terima kasih. Prautes adalah pengekangan yang berpadu dengan kekuatan, pengekangan yang berpadu dengan keberanian. Karena itu bicara tentang prautes menurut saya adalah bicara tentang bukan hanya yang ada di dalam saja, yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan, tapi juga bicara sesuatu yang ada di luar. Jadi karena itu bicara tentang prautes adalah bicara tentang hati, ya. Bapak Ibu, bicara tentang prautes, bicara tentang kelemah lembutan adalah bicara tentang hati. Ini sangat berkaitan sesuatu di dalam diri orang yang kemudian mempengaruhi segenap pikiran, mempengaruhi tingkah lakunya yang keluar. Bicara tentang karakter, bicara tentang kepribadian, bicara tentang ketundukan kepada Allah, bicara tentang bagaimana orang itu mau mendengarkan firman dengan rendah hati. Matius 5:5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ibu terkasih, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut di sana digambarkan sebagai orang yang mereka yang mau mengikuti petunjuk Tuhan, mereka yang mau mendengar pimpinan Tuhan, mereka yang mau menaati rancangan Tuhan. Karena itu digambarkan kalau orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Bapak Ibu, ayat ini sesungguhnya paralel dengan Mazmur di ayatnya yang ketiga, pasalnya yang 37 ayat 11. Kalau di Mazmur bicara tentang engkau akan memiliki negeri, dan konteks negeri sebenarnya bicara tentang Kanaan, ya. Kalau diurutkan lagi bicara tentang Kanaan itu bicara tentang Kanaan atau tanah perjanjian, bukan hanya tanah perjanjian dunia tapi juga tanah perjanjian surga. Jadi orang yang memiliki kelembutan hati itu adalah orang yang mendapatkan tanah perjanjian itu, mendapatkan berkat keselamatan itu, mendapatkan berkat surgawi itu. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, orang yang patuh kepada Allah, yang senantiasa berlindung kepada Tuhan, dan kemudian adalah orang yang
juga memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan karya Tuhan, memperhatikan umat Tuhan. Yakobus juga memberikan penekanan sama terkait kelemah lembutan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi bukan sekedar hanya mau mendapat berkat buminya tadi, tapi betul-betul mau menerima firman itu. Kalau ditegur, firman Tuhan itu menegur kita, maka kita harus menerima dengan rendah hati. Karena menerima firman Tuhan itu juga perlu kerendahan hati ya. Bapak Ibu terkasih, setidaknya ada tiga tipe orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian orang itu kalau misalnya ada tersentuh misalnya, orang itu bisa jadi langsung membantah. Oh enggak, salah itu Pak Pendeta misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, dia bisa jadi curiga. Wah, Pak Pendeta ini pakai panggung mimbar untuk apa? Untuk nyerang saya misalnya. Atau yang lain, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli terhadap pengkhotbahnya, bahkan meremehkan. Bapak ini secara level akademis nggak ada bandingnya dengan saya. Dan ini seringkali dialami oleh hamba Tuhan yang kemudian berkunjung ke gereja tetangga misalnya, seringkali bergumul. Kita ini juga agak sombong-sombong banget ya hamba Tuhan itu. Kalau berkunjung ke tempat lain seringkali, ini apa sih yang dikorbankan, kira-kira begitu. Nah, bicara tentang ketundukan, bicara tentang kelemah lembutan adalah bicara tentang bagaimana kita mau rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman itu menegur kita, jangan buru mengatakan, oh ini pendeta itu sedang nyindir-nyindir saya. Tidak ada begitu. Kalau kemudian sudah kita merasa firman Tuhan merasa menyentuh kita, maka seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Roh Kudus sedang mengingatkan kita, dan Dia mau memberikan kesempatan kita untuk berubah. Seringkali saya pun terjebak. Ini pendeta suka nyindir-nyindir saya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga sebagai hamba Tuhan seringkali juga terjebak dalam hal seperti itu. Karena itu kita semua sama-sama belajar bahwa mendengarkan firman Tuhan pun kita perlu kerendahan hatian, kita perlu kelemah lembutan, menerima firman itu. Tidak mudah. Baik Bu, bicara tentang kelemah lembutan, sesungguhnya itu bicara tentang gambaran sebuah perhiasan. Alkitab menggambarkan ada perhiasan yang kalau boleh dikatakan sebagai perhiasan duniawi, dan kemudian perhiasan surgawi kalau boleh kita menyebutnya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dan perhiasan yang tidak berasal, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, betul perhiasan duniawi memang memiliki value, memiliki harga, bisa menjadi kebanggaan pemiliknya. Kalau kemudian dipakai, memang itu juga kemudian menambah citra seseorang, menambah cantik pemiliknya, menambah modis, fashionable, dan lain sebagainya. Membuat orang ada nilai ekonomisnya juga. Jadi kalau kemudian mau investasi, ya investasilah benda-benda berharga seperti ini. Ya, itu perhiasan duniawi. Dan karena itu banyak orang memilikinya, apalagi kaum ibu, kaum putri mau kemudian mau sekali memilikinya gitu ya. Bapak terkasih, itu perhiasan duniawi. Tapi sesungguhnya ada perhiasan yang jauh memiliki nilai lebih tinggi, lebih besar dari sekedar perhiasan duniawi semata. Yakni perhiasan yang kalau boleh kita sebut sebagai perhiasan surgawi. Jauh memiliki nilai yang lebih tinggi, bahkan tak terhingga kalau boleh dibilang. Kenapa? Memiliki nilai kekekalan. Jadi bukan hanya sampai di sini, tapi memiliki nilai kekekalan, berharga di mata Allah. Ya, ini bicara tentang, kalau kita perhatikan di ayat tadi, ini bicara tentang manusia batiniah kita, bicara tentang kondisi batin kita, bicara tentang roh, bagian dari buah roh yang merupakan kelemah lembutan di dalam hati dan batin kita. Ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar intan, logam mulia lainnya, ataupun mutiara dan lain sebagainya.
memiliki nilai kekekalan. Bapak Ibu, orang yang memiliki perhiasan atau mengenakan perhiasan sorgawi ini adalah orang yang sesungguhnya memiliki kecantikan dari dalam. Begitu kasih, memiliki inner beauty. Di dalamnya ada watak yang baik, ada watak yang ada kepribadian yang lembut, karakter dan kepribadian yang baik. Itulah harusnya perhiasan orang percaya. Perhiasan yang bukan saja membuat kita menarik secara visual, tapi membuat orang menarik, dekat dengan kita, kemudian berkomunikasi dekat dengan kita, nyaman dengan kita, berelasi yang baik dengan kita. Kenapa? Kita memiliki kecantikan dari dalam. Kita memiliki sesuatu yang menarik itu dari dalam, bukan sekedar dari visual. Ini menjelaskan, kalau Bapak Ibu kita lihat, menjelaskan kalau kita sering lihat ada film Beauty and the Beast gitu. Tidak melulu soal visual yang dicari orang. Kadang-kala orang merasa nyaman. Kadang-kala misalnya, kalau kita sering lihat di berita-berita, kenapa banyak orang kok cari pasangan yang jauh lebih tua? Bahkan ada yang nenek-nenek ya. Mungkin secara visual tidak menarik. Secara look nggak menarik. Tapi kalau kemudian dilihat dari perhatiannya, dari apa, ada sisi yang berbeda yang dari dalam yang membuat orang itu menarik. Inner beauty, perhiasan dari dalam, perhiasan batiniah kita, perhiasan sorgawi kita. Bapak Ibu, kelemah lembutan merupakan perhiasan batiniah kita, perhiasan sorgawi kita. Di Alkitab ada satu tokoh yang disebutkan memiliki kelembutan hati. Dia adalah Musa. Ya, ada 3 tokoh yang disebutkan, 3 tokoh yang disebutkan dalam Alkitab melebihi dari siapapun. Pertama adalah Salomo. Salomo dikatakan hikmatnya melebihi dari siapapun. Kemudian kedua adalah Yohanes Pembaptis yang disebutkan kebesarannya melebihi dari siapapun. Lalu kemudian yang ketiga adalah Musa ini. Dikatakan lembut hatinya itu melebihi dari siapapun. Bapak Ibu yang terkasih, Musa adalah seorang yang hebat, memiliki kerendahan hati yang luar biasa, jauh melebihi siapapun. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah sering mendengar ceritanya, kita ingat-ingat kembali apa yang menunjukkan orang tokoh Musa ini sebagai orang yang rendah hati, orang yang lembut hatinya. Jadi kalau lembut hatinya dalam bahasa Ibrani sebenarnya mirip-mirip dengan Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama itu dengan kata anaf yang berarti juga rendah hati. Ibu, mari kita lihat sama-sama. Lihat bagaimana Musa di istana sebagai representatif kekayaan, sebagai representasi orang yang sukses, orang yang hebat, yang penuh kuasa dan lain sebagainya, tapi mau bergaul dengan rakyat jelata. Bukan hanya rakyat jelata, tapi budak. Ini saya pikir merupakan bagian dari kerendah hatian dia. Merupakan bagian dari kelembutan hatinya. Lalu yang kemudian yang kedua adalah dia di istana yang biasa berlaku, bertindak semena-mena. Tapi lihat, dia mengasihi yang justru mengasihi orang yang terhina, yang tertindas, yaitu bangsanya sendiri kan, bangsa yang kemudian dijadikan budak oleh Mesir. Dia dikatakan Alkitab sebagai orang yang mendengar dan taat kepada kehendak Allah. Seringkali bertanya kepada Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Ada banyak orang yang kemudian inisiatif sih boleh gitu, tapi seringkali kemudian kalau sudah tahu template-nya, lalu kemudian melupakan Tuhan dan mengikuti template-nya itu. Kalau sudah tahu rutinnya seperti apa, dia mengikuti jauh lebih percaya pada rutinnya ini daripada kemudian harus bertanya kepada Tuhan. Tapi Musa tidak demikian. Musa setiap kali ingin melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Seperti apa? Harus bagaimana? Dikatakan dia juga, kalau kita lihat dalam Alkitab, dia juga bukan orang yang tinggi hati, walaupun dia disebut sebagai utusan Allah. Bukan sekedar utusan Allah yang berkali-kali kemudian bertemu langsung dengan Tuhan. Dia bisa saja mengklaim, nih orang nomor 1, nih gue hebat, tangan kanannya Tuhan misalnya kan.
Dia bisa mengklaim dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, bandingkan dengan orang yang hamba Tuhan yang banyak mengklaim sudah bertemu naik turun surga. Apakah spiritualitasnya, apakah mentalnya, apakah kemudian karakternya justru membuat dia seperti Musa atau kebalikan dari Musa? Bapak Ibu terkasih, Musa walaupun dia dekat dengan Tuhan, walaupun berkali-kali berhadapan langsung dengan Tuhan, walaupun itu dalam konteks kemuliaan ya kan, bertemu dengan Tuhan secara langsung tidak membuat Musa menjadi jumawa, menjadi arogan, menjadi seolah-olah ia orang yang luar biasa. Tapi justru itu membuat dirinya menjadi rendah hati. Rendah hati. Bahkan kerendah hatiannya itu muncul, kelembutan hatinya itu muncul juga ketika dia menghadapi bangsa Israel. Sudah diselamatkan, tidak tahu diri, sudah dibebaskan dari perbudakan, masih juga tidak tahu diri, mempertanyakan Musa, apakah kamu membunuh kamu di tempat ini? Mending kami makan daging walaupun jadi budak di Mesir. Musa menanggapi dengan lemah lembut. Musa menghadapi bangsa yang tegar teguh itu, yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, itu dengan sangat-sangat sabar. Bapak Ibu terkasih, dan lebih lagi menurut saya adalah bagaimana Musa itu memiliki hati seorang gembala. Hati seorang gembala seperti apa? Dia membela umatnya di depan Tuhan, padahal Tuhan akan menghancurkan Israel, akan membinasakan Israel. Murka Tuhan kepada Israel. Kalau kita lihat di Keluaran 32 ayat 11 sampai 12, dia membela dan mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya, inilah hati gembala. Musa adalah sosok yang luar biasa, yang lembut hati, yang rendah hati. Dia orang besar tapi rela menjadi kecil. Dia 40 tahun di istana tapi rela 40 tahun di padang gurun untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bukan hanya sesuatu yang ada di dalam hati, tapi bicara juga tentang sesuatu yang muncul. Jadi kelemah lembutan adalah bicara juga tentang tindakan yang lembut, tindakan yang lemah lembut. Dikatakan di Alkitab, kalau kita lihat nanti di ayatnya, itu bicara tentang bagaimana menuntun dengan lemah lembut, bagaimana membimbing dengan lemah lembut, bagaimana mengajar, bagaimana memimpin dengan lemah lembut. Ibu, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Dengan lemah lembut dan menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bukan hanya hati yang lemah lembut, tapi juga dalam tindakan yang nyata, dalam kita memimpin, dalam kita mengajar, dalam kita membimbing. Bapak terkasih, harus terwujud, harus nampak dalam tindakan, bukan hanya dari hati saja. Bukan hanya hati yang harus lemah lembut, bukan hanya di dalam yang harus lemah lembut, ya. Tapi bagaimana terwujud nyata dalam pelayanan kita, dalam upaya kita membimbing seseorang, membimbing anak-anak didik kita. Tidak mudah seringkali. Kalau kita lihat di sana, kita perhatikan betul-betul bahwa di sana dikatakan lemah lembut dalam memimpin dan menuntun. Bukan orang yang kita sayangi, bukan orang yang menjadi favorit kita. Kan ada murid favorit yang ya baik-baik saja, yang kemudian orang yang ya adalah yang nice, yang seperti apa. Tapi justru memimpin orang yang melawan dengan kelembutan, memimpin, menuntun orang yang melawan kita dengan kelembutan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah siapa tahu Tuhan akan memberi kesempatan untuk orang itu supaya bertobat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian menjadi alat supaya orang itu bertobat. Nggak mudah.
Bapak terkasih, kalau kita perhatikan juga, saya cek juga di kata melawan. Melawan itu adalah anti, diatitemai. Anti itu bicara tentang ganti, lalu kemudian diatitemai itu bicara tentang mengadakan perjanjian, mengadakan wasiat, dan mengadakan semacam ikrar seperti itu. Jadi bicara anti diatitemai atau melawan itu bicara sesungguhnya orang yang sudah membuat perjanjian dengan kita, lalu kemudian menolaknya. Orang yang mengikrarkan janji buat kita, lalu mengkhianati janji itu. Orang yang tidak mau menjalankan, orang yang melawan, menolak perjanjian Tuhan. Menolak perjanjian dalam konteks ini tentu saja Tuhan. Menolak, misalnya dia sudah dalam konteks CD, dia sudah di CD, lalu kemudian berjanji di depan jemaat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia melanggarnya, atau kemudian dia sudah diajarkan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan yang diikrarkan di hadapan jemaat, lalu kemudian dia melanggar dan kemudian dia sesat, melawan ajaran-ajaran yang sudah diikrarkannya itu, ajaran-ajaran benar yang sudah dinyatakan di hadapan jemaat. Bapak Ibu, kepada orang yang melawan seperti ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya menuntun mereka dengan lemah lembut. Bukan sekedar like and dislike, bukan sekedar itu, bukan sekedar suka. Saya tidak suka dengan orang ini, ya saya nggak mau memimpin dengan lemah lembut. Bukan sekedar itu, saya suka dengan ini lalu memimpin dengan lembut. Tapi bahkan orang yang melawan, bahkan orang yang tidak kita sukai, dalam konteks ini tentu saja sesuatu yang prinsip, bicara tentang kebenaran. Bahkan orang yang menolak kebenaran, yang menyesatkan jemaat, yang menyesatkan dirinya, itu harus dipimpin, dituntun dengan lemah lembut. Tidak frontal, tidak garang, apalagi sampai memaki-maki. Tidak buru-buru menghukum, mendisiplinkan secara gerejawi. Ada prosedur yang dikatakan di dalam kitab suci. Panggil dia, kalau dia mengakui, kalau tidak mengakui, panggil orang lain. Kalau tidak mengakui, panggil lagi orang lagi. Kalau tetap mengakui, tidak mengakui, harapkan dia di hadapan jemaat. Kalau tetap tidak mengakui kesalahannya, ya disiplinkan dia. Di dalam firman Tuhan, ini konteksnya gereja tentu saja ya. Kalau konteks pendidikan saya pikir punya konteks tersendiri. Tapi dalam konteks gereja ada prosedur yang perlu dijalankan seperti itu. Tapi kalau prinsipnya mau diambil ke dalam konteks gereja, dalam konteks sekolah maupun konteks kampus, bisa juga tentu saja. Bapak terkasih, bersikap lemah lembut kepada mereka yang melawan. Bapak terkasih, seringkali kita baik hamba Tuhan, pendeta, gembala maupun guru diperhadapkan dengan murid-murid yang seringkali nggak mudah. Diperhadapkan dengan murid-murid yang sekali membuat kita kesal. Sebenarnya bukan sekedar bukan sekedar soal salah yang ya bisalah kemudian diarahkan. Tapi bicara soal kesalahan yang fatal. Dan ini sebuah dilema tentu saja. Apalagi kalau kaitan itu dengan ajaran, apalagi kalau kaitan dengan penyesatan. Bapak terkasih, firman Tuhan ajarkan kepada kita. Lemah lembutlah, pimpinlah. Bimbinglah orang yang melawan itu dengan lemah lembut. Kita yang jauh lebih rohani membimbing orang yang tidak rohani dengan kelembutan. Kalau Bapak Ibu sudah dipimpin oleh Tuhan, memiliki kalau mau disebut sebagai level spiritualitas yang jauh lebih tinggi daripada orang lain, hiduplah dengan lemah lembut. Buatlah dirimu memimpin, melayani, mengajar orang yang bahkan melawan sekalipun dengan lemah lembut. Mudah? Ya. Seringkali kalau kita ada di level spiritualitas tinggi atau level akademis tinggi, seringkali melemehkan orang yang di bawah, betul? Orang yang pendosa apa segala macam, lu pasti masuk surga. Seringkali kita begitu. Atau yang kemudian kalau mendengar pengkhotbah atau orang yang ngomong terlalu tinggi-tinggi padahal levelnya di bawah, kita seringkali melemehkan. Tapi kepada orang-orang yang demikian, firman Tuhan mengatakan, tuntunlah dengan lemah lembut. Pimpinlah, bimbinglah, gembalakan
dengan lemah lembut. Jangan kita menjadi seperti Efesus. Efesus adalah jemaat yang hebat. Efesus adalah jemaat yang dewasa, tukang memberi, suka memberi. Jemaat yang kemudian memiliki pengetahuan teologis yang baik, memiliki kebenaran, memiliki pengetahuan Alkitab yang baik. Karena itu kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, dia bisa menelanjangi orang yang menyebut dirinya nabi. Dari mana dia bisa menelanjangi orang yang menyebut dirinya nabi kalau kemudian tidak memiliki kebenaran? Bapak Ibu, kepada jemaat Efesus yang demikian dewasa itu, Tuhan tetap berkata bahwa aku mencela engkau. Apa mencela? Karena apa Tuhan mencela Efesus? Karena Efesus sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Banyak tafsiran tentang itu. Ada orang yang bilang kasih mula-mula bahwa apa yang dilakukan semua serba rutinitas, tidak ada lagi spirit ilahi, spirit dari Tuhan. Tadi kemudian ada yang bilang bahwa itu bicara tentang Efesus hanya jago menyesatkan orang, hanya jago nunjuk orang, kafirkan orang, tapi tidak jago, tidak pandai, tidak hebat dalam menggembalakan orang itu. Artinya apa? Hanya bisa menelanjangi orang, lalu kemudian tidak bisa menyelamatkan jiwa orang itu. Bapak Ibu, janganlah kita menjadi orang yang seperti ini. Hanya pandai dalam ilmu teologi, hanya pandai dalam pengetahuan teologi, luar biasa pengetahuan Alkitab kita, tapi dari semua itu hanya pandai untuk kemudian mengkafir-kafirkan orang, menyebut orang sesat semata. Bapak Ibu, betul, boleh orang dikatakan kafir kalau kemudian itu memang ternyata penyesat. Tapi jangan berhenti sampai titik penyesatan itu. Selamatkan jiwanya. Dan ini yang dimintakan Alkitab, firman Tuhan kepada kita. Dengan lemah lembut melayani orang yang berlawan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kita, Tuhan menolong, Roh Kudus membimbing kita supaya kita dapat melayani Tuhan dengan optimal di bidang kita masing-masing, menolong kita, menggembalakan, membimbing orang dengan lemah lembut, bahkan orang yang melawan kita sekali. Mari kita berdoa.